Bapak-bapak dari Polresta Banyumas yang saya hormati, segenap panitia ngaji Nusantara Fakultas dalam rangka hari ulang tahun Fakultas Dakwah. Yang dari dulu saya selalu berdoa mudah-mudahan Fakultas Dakwah ini mampu melahirkan dai-dai yang berkaliber dunia akhirat. Nah, kalau ngomong dai berkaliber akhirat dari Fakultas Dakwah itu sudah banyak, Pak. Tapi yang berkaliber dunia ini hari ini saya pikir masih begitu minim. Ketika ngomong dai yang berkaliber dunia bukan hanya masalah popularitas. Saya jadi ingat cerita Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini mempunyai perbedaan prinsip yang sangat kentara persoalan ekonomi. Imam Malik ini adalah orang yang kaya, berpenampilan dengan fashion yang begitu indah, dengan style yang kekinian, itu Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i itu orang yang cenderung sederhana, bahkan zuhud. Maka mahasiswa harus bisa membedakan makna antara miskin dan sederhana. Miskin itu kondisi hidup, sementara sederhana itu gaya hidup. Kalau kalian kayaknya kondisi. Maka kemudian ada istilah sumaker dan kirmasu. Sumaker itu sugih macak kere, karo kirmasu itu kere macak sugih. Imam Malik itu seorang kiai yang fashionnya kekinian, Pak. Jadi kalau tampil di depan orang itu yang dia pakai atributnya itu kelihatan bahwa menunjukkan dia itu orang yang berkelas, high class lah. Sementara Imam Syafi'i sebaliknya. Lah, melihat orang-orang kaya itu menurut Imam Syafi'i awalnya dia mengatakan, oh itu orang-orang yang berpenampilan seperti itu mungkin hubbud dunya. Sampai kemudian satu ketika Imam Malik mengutus Imam Syafi'i untuk sowan kepada seorang ulama besar di kota Baghdad. Begitu masuk ke ruangan sang ulama ini, Imam Syafi'i terkejut. Kenapa? Karena di ruangan tamu itu sang ulama sedang nata emas dan uang cash di ruang tamu. Uangnya ditumpuk, Pak, begitu banyak. Imam Syafi'i mikir, wah ini mesti kiai hubbud dunya. Belum sempat Syafi'i mengeluarkan apa yang dia pikirkan, kiainya bilang, ulamanya bilang, hei Imam Syafi'i, kalau kamu menganggap orang yang punya uang ini hubbud dunya, oke, uang ini akan saya berikan kepada orang-orang munafik. Supaya untuk berzina, judi, untuk nakal, maksiat dan lain sebagainya. Apa jawaban Imam Syafi'i waktu itu? Jawaban Imam Syafi'i adalah, Pak Kiai jangan. Saya lebih sepakat kalau uang dan dunia itu dikuasai oleh orang baik daripada orang munafik. Lah, menghadapi era kekinian seperti hari ini, bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, menjadi kaya itu bagi saya sebuah kewajiban. Saya kasih contoh ya. Saya dulu awal mula ngaji di klub malam itu dengan kondisi yang serba kekurangan. Saya naik motor, kehujanan, masuk ke room itu udah dalam keadaan basah kuyup. Sementara yang saya hadapi adalah mbak-mbak yang berpenampilan wow. Yang mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang menjadikan dunia itu sebagai tolok ukur dan barometer. Jadi begitu saya masuk ke ruangan, saya dalam keadaan basah kuyup. Apa yang saya sampaikan sama sekali tidak ada yang mendengarkan. Apalagi diperparah dengan kondisi mereka yang sedang mabuk, yang sedang minum alkohol. Jadi kalau saya dulu ngaji, depan saya begini, mbak-mbak dan mas-mas itu isinya botol, Pak. Makanya saya nama-nama minuman keras itu hafal. Ada nama minuman keras yang itu ngajak tidur terus, namanya konturu. Konturu. Oh kok kamu tahu konturu, jangan-jangan kamu tamu reguler ya. Kalau di Purwokerto paling banyak Civas, Ciu Flastikan.
Kok Gus Miftah ngerti ya iya wong nyonge klub malam ya. Sehingga kemudian apa? Apa yang saya sampaikan itu sama sekali tidak didengar oleh orang-orang itu. Bagaimana kemudian mau mendengarkan? Mereka datang dalam keadaan mabuk, saya datang dengan penampilan yang pas-pasan. Maka kemudian saya dinasihati oleh guru saya bilang begini, Miftah, ya Kiai. Kalau kamu dihinakan orang ketika berdakwah hanya gara-gara pakaian yang kamu kenakan, hanya gara atribut yang kamu pakai, kamu dihinakan. Ini masalah. Kalau yang dihinakan Miftah itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dihinakan Islam dan dakwahnya ini masalah. Maka menggunakan atribut yang wajib supaya audien memperhatikan. Saya ulangi. Kalau yang dihina Miftahnya tidak ada masalah, maafi muskilah. Tetapi ketika yang dihinakan adalah Islam dan dakwahnya, ini masalah. Maka menggunakan atribut dan hal itu hukumnya wajib. Dakwah. Maka kemudian sejak saat itu saya berpikir, yang tadinya saya berpikir seperti Imam seperti bahwa orang dakwah itu harus menyenangkan, orang dakwah itu harus meyakinkan. Coba Anda kebayang enggak? Bahkan sandal jepit, sarung sayang, ini kelompok menyang, cangkeme mambu rasi kata. Orang akan melihat saya. Dan itu saya buktikan. Bagaimana kemudian ketika saya masuk komunitas di Jakarta. Saya dulu punya pengajian mbak-mbak striptis, penari telanjang. Saya yakin Pak Rektor nggak mungkin saya ajak. Karena kalau saya ajak berbahaya. Mau masuk nggak mau keluar. Nah itu pengajian yang paling menyenangkan. Jinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa bagi saya kacamata hitam itu penting. Ya. Bukan untuk menjaga, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Saya itu punya pengajian dulu di tahun sekian, itu di Jakarta. Mereka kalau mau menghadirkan saya pengajian itu 50 orang, satu orang itu iuran 5 juta. Saya nggak tahu waktu itu untuk apa. Yang jelas bukan untuk saya. 5 juta kali berapa duit tuh? 150 juta. Hampir 200 juta. 5 kali 5, 200. Kamu kok hitungan sih gitu loh. Hati-hati para suami sekarang, istri itu sudah pinter cari uang. Pasti ketahuan. 250 juta. Mana mereka menggelar pengajian? Hotel-hotel mewah yang ada di Jakarta. Kita sewa Presiden Metro. Mereka ngaji. Sewa anak-anak striptis. Kardus dibuka isinya botol. Dan ketika penampilan kita biasa-biasa saja, Pak. Jika kamu tidak terlahir yang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi seorang yang dan bekerja keras. Metodologi dakwah yang paling sederhana itu apa? Rasulullah. Khatib lihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kemudian ini ditafsirkan lebih jauh. Ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaummu. Saya dulu dikritik. Gus Kausar bilang sama lihat dari segi kemewahannya. Maksudnya apa Gus? Kalau sepatu mahal, pakai jam mahal dan lain sebagainya. Metodologi dakwah yang paling sederhana itu apa? Rasulullah. Khatib. Karena
Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaummu. Contoh begini, saya dulu dikritik tanggal 23 ini, setelah kemarin Kausar bilang sama Omah Asa, anak bangsa, beragama dan berbangsa. Lihat dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Kalau salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan lain sebagainya. Ontologi dakwah yang paling sederhana itu apa? Rasulullah. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Wow. Saya dulu dikritik tanggal 23 ini. Setelah kemarin Kausar bilang sama anak bangsa, beragama dan berbangsa. Lihat dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Kalau salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan lain sebagainya. Ontologi dakwah yang paling sederhana itu apa? Rasulullah. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Wow. Saya dulu dikritik 23. Setelah kemarin Kausar bilang sama beragama dan berbangsa. Ya, dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan lain sebagainya. Ontologi dakwah yang paling sederhana itu Rasulullah. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Kalau saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Wow. Saya dulu dikritik 23. Setelah kemarin Kausar bilang sama beragama dan berbangsa. Ya, dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan sebagainya. Ontologi dakwah yang paling sederhana itu berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Lalu saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Wow. Saya dulu dikritik 23. Setelah kemarin Kausar bilang sama beragama dan berbangsa. Ya, dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan sebagainya. Lalu saya ngaji ini ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Saya dulu dikritik 23. Saya kemarin Kausar bilang sama beragama dan berbangsa. Ya, dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan sebagainya. Lalu saya ngaji ditafsirkan lebih jauh, ya sesuaikanlah penampilanmu sesuai dengan keadaan kaum. Saya dulu dikritik 23. Saya kemarin Kausar bilang sama beragama dan berbangsa. Ya, dari segi kemewahannya, maksudnya apa Gus? Salah satu sepatu mahal, pakai jamaah dan sebagainya. Lalu saya
Saya ngimami anak-anak mabuk itu di Malioboro dalam keadaan mabuk. Bilang, oke kamu tak kasih uang, tapi syaratnya satu. Apa Gus? Nanti subuh kamu ikut sholat. Akhirnya apa? Saya mampu ngajak 20 orang untuk sholat subuh dalam keadaan mabuk. Dan kalau bolin harusnya restoratif justice. Restoratif justice. Jadi apa? Penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan, di luar pengadilan, restoratif. Beliau dapat gelar profesor honoris causa. Saya itu banyak Pak Rektor yang nawari saya untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa, bahkan dari perguruan luar negeri tentang teori dakwah malam dan di lokasi. Tapi saya menolak. Doktor honoris causa, doktor honornya kaos. Wah, nggak menarik. Jadi begitu mabuk, para kiai ini kemudian komentar, Miftah ki ngaku kok diajak sholat. Apakah kamu tahu ada hadis yang mengatakan sholat orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Kalimat ini didengar sama anak-anak klub malam. Terus kita ngajak kami sholat, ngajak kami ngaji. Sementara kiai-kiai mengatakan ada hadis yang mengatakan ibadah dan sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Bagaimana dengan kamu? Coba kalau kamu sebagai dai, apa jawaban kamu? Ya bener, hadisnya memang seperti itu.
saya apa? Ya, nggak ada yang salah dengan bahwa orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Tapi ingat, itu hadisnya orang normal. Sementara kalian, artinya apa? Kalau nunggu kamu nggak mabuk baru sholat, sholatnya kapan? Oh, setiap hari mereka mabuk. Makanya bagi saya, diterima nggak diterima itu bukan urusan kita. Oh, kemudian Allah memerintahkan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan kan begitu. Itu kan merupakan tafsir dari ayat alaihissallahu biahkamil hakim. Persoalannya adalah kegagalan para dai itu di mana? Kegagalan dai itu di mana? Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita. Ya. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut seolah-olah kita hakim dan pengacara. Tapi kalau kita salah, kita bertindak sebagai pengacara, membela. Ini kalau dakwah seperti itu nggak akan pernah berhasil. Contoh lagi begini, musim Idul Adha saya ngajak mbak-mbak di lokalisasi. Oh, telembok gitu ya. Bapak apal banget tamu reguler, Pak. Pemantau. Kalau di Jogja itu bukan telembok, Pak, tapi bakul kroto. Jadi saya dulu ada teman, saya kuliah itu kan di kampus elit. Bukan saya kuliah di kampus, saya kuliah di IAIN, tapi saya bertempat tinggal di tempatnya kampus elit. Itu ada mbak-mbak, bajunya bagus. Tahun 99 itu udah bawa HP baru, mobilnya baru, macam-macam. Lah karena saya tinggal di masjid, satu saat ketemu, Mbak, kamu punya bapak orang kaya? Enggak. Bapakmu pengusaha? Enggak. Pejabat? Enggak. Kok kamu tiap hari ganti baju? HP kamu baru, penampilan kamu wow. Kan saya jualan, Gus. Kamu jualan apa? Kroto. Saya mikir bakul kroto kok. So sugih kaya ngono itu kan. Akhirnya saya ke pasar Ngasem, sampingnya keraton. Di situ kan banyak penjual burung. Saya tanya, saya punya tetangga mahasiswi cantik, pakaiannya baru, HP-nya baru, mobilnya baru. Bisa kaya karena jualan kroto. Saya tanya, kroto ki apa? Lah bakule manuk jawab, kroto Gus, kroto ki pakan manuk. Oh, jadi manuknya siapa? Manuknya Pak Rektor. Dan bakul kroto. Maksudnya kok bahasanya bagus banget bakul kroto. Lah, sebenarnya salah satu alasan saya kenapa ngaji di lokalisasi itu, Pak, karena saya ketemu mbak-mbak seperti itu. Yang saya masukkan tadi bukan itu. Mbak-mbak ini ketika Idul Adha saya ajak untuk iuran. Gabungan beli hewan kurban lah. Saya bilang kurban ya bukan karena mereka urunan seadanya. Barangkali fikih modern mengatakan itu latihan kurban. Mereka iuran. Begitu beli sapi mereka tanya, Gus ini kan uang dari maksiat. Artinya dia juga paham bahwa yang dilakukan itu maksiat gitu. Jadi nggak ada kemudian lonte yang mengatakan ini halal, nggak ada. Nggak ada. Kenapa dinamakan lonte? Karena berkelon tele-tele. Jadi mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah. Ini kan uang maksiat, Gus. Uang dari hasil seperti itu. Kalau kami gunakan untuk berkorban, ada pahalanya apa enggak? Jadi kamu jangan salah, ahli maksiat itu juga tanya pahala.
Jawabannya apa coba? Kalau saya bilang nggak ada pahalanya, wah pasti mereka udah nggak mau korban lagi. Oh, ini haram. Oh, mereka nggak mau lagi saya ajak ngaji. Jawaban saya apa? Apakah kemudian saya mengatakan itu halal? Enggak, saya nggak harus seperti itu. Jawaban saya apa? Kamu tanya apa? Ada pahalanya apa enggak? Jawaban saya adalah mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Artinya apa? Kamu berbuat baik, melakukan kebaikan, jangan berpikir untung rugi ada pahalanya apa enggak. Lakukan saja. Soal diterima apa enggak itu urusan Allah. Maka kemudian ketika video saya viral di klub malam itu, saya dapat undangan untuk keliling Eropa, Pak. Saya akhirnya berangkat ke Belanda dengan negara-negara di Eropa itu, saya ketemu dengan banyak wartawan termasuk dari BBC London. Saya diundang itu karena mereka penasaran. Kebetulan saya di Belanda nginep di satu wilayah yang dekat dengan Red Life. Jadi namanya bukan Red Life ya, Red House. Jadi Red House itu komplek kolokalisasi yang ada di Belanda. Tapi rumahnya itu dikasih lampu merah. Artinya kalau komplek itu, gedung itu ada lampu merahnya, berarti di sana ada mbak-mbak WTS-nya. Namanya Red apa saya lupa. Red District. Red House matamu, Red House itu. Katanya kos-kosan yang Purwokerto Red House ya. Gimana? Red House aja ada bakul kroto enggak? Salah satu pertanyaannya apa dari wartawan yang nanya ke saya? Mister, dia bilang, bagi saya Anda itu orang aneh. Ngaji agama yang identik dengan norma dan nilai itu bisa diterima di klub malam, di lokalisasi yang identik dengan maksiat dan dosa. Sebenarnya yang you lakukan itu apa? Sampai akhirnya kemudian wartawan-wartawan ini datang ke Jogja dari Jerman. Dari Jerman saya bawa ke lokalisasi. Kita nyambung dulu yang di Belanda, saya bilang. Kalau you pengen tahu apa yang saya lakukan dan ada manfaatnya apa enggak dan kenapa bisa menerima, mereka bisa menerima, yuk kita langsung ke lokalisasi. Akhirnya wartawan ini Pak saya ajak ke Sarkem, Pasar Kembang. Pak, kalau di sana namanya Pakistan. Pasar Kidul Stasiun. Stasiun Tugu kan sampingnya ini. Yang lucu dulu saya pengajian di situ kan saya biasa Pak membagi mukena, sajadah, Quran. Biasanya yang hadir cuma 300 orang. Ternyata malam itu yang hadir 500 orang. Saya bilang, loh kok ini tambah banyak banget dari mana? Mereka jawab, banyak yang hijrah Gus. Hijrah dari mana? Dari Doli ke Sarkem. Karena Doli tutup, hijrahnya ke Sarkem Pak. Gitu. Hijrah matamu. Akhirnya wartawan-wartawan ini saya ajak langsung. Bagaimana kemudian saya menyampaikan kajian kepada mbak-mbak lokalisasi. Termasuk bahasa saya mungkin yang sangat populer itu adalah cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Walaupun ini kemudian banyak salah tafsir di kalangan media dan di medsos, kemudian ditafsirkan apa? Gus Miftah mengatakan maksiat nggak apa-apa. Yang penting soundnya nggak serak-serak gitu lagi. Ya maklum lah, biasanya kalau UKM dakwah itu budgetnya pas-pasan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke dipek kancane ya. Tapi kamu jangan bilang cewek matre, nggak ada cewek matre. Yang ada itu cowok nggak mampu. Lah kamu bilang itu tetangga saya kok lebih cantik istrinya, lebih glowing dan lain sebagainya. Ya, lumrah diragati kok. Kamu ingat sebagai suami, kecantikan istri tidak dijamin BPJS. Makanya cewek itu kan hatinya seperti rekening bank. Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Loh, kalau Pak Rektor lihat, semua pecahan uang di Indonesia
itu pasti ada gambar cewek menari, Pak. Yang nggak ada cuma uang 1.000, Pak. 100.000 sampai 2.000 semuanya ada gambar cewek menari. Pertanyaannya kenapa? Kok semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Loh. Cewek dilawan. Ya pengen ceweknya glowing ya diragati lah. Cowok harus paham, cewek itu paling nggak suka dengan cowok tipe 1. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong gitu. Akhirnya salah satu WTS itu bilang begini. Udah sekarang Mbak bilang sama teman-teman wartawan, saya nggak perlu ngomong, dikira saya membela diri. Kenapa kalian bisa menerima pengajian saya? Salah satu kalimat yang keluar dari mbak-mbak PSK itu apa Bapak, mas-mas? Mereka bilang, karena Gus Miftah tidak pernah menghakimi kami dengan pemilihan diksi kalimat yang tepat bagi kami. Contoh ya, sampai kapanpun nas Al-Quran yang namanya khomer itu haram. Makanya ketika Pak Jokowi bikin kebijakan yang sempat rame waktu itu tentang legalisasi miras, saya termasuk orang yang protes pertama kali. Bahkan bahasa saya trending di Twitter nomor 2. Nomor 1 perceraian Wulan Guritno, nomor 2 saya. Loh bener. Waktu itu trending yang pertama adalah perceraian Wulan Guritno, yang kedua trending Gus Miftah menunggu masa berakhirnya masa idah Wulan Guritno. Waktu itu saya bilang, keharaman khomer itu dalam Al-Quran itu qot'i, Pak. Artinya apa? Mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Beda kemudian kalau soal bunga bank. Bunga bank itu apakah ini riba apa enggak, itu kan sampai hari ini ulama debatable nih. Karena di perbedaan penafsiran ayat ada afam mudho'afah, berlipat-lipat. Yang dimaksud berlipat-lipat itu berapa kali lipat? Umpama nih, beda dengan bank-bank konvensional dengan pinjol, pinjaman online. Bahkan saya beberapa kali diteror, nomor Anda dicantumkan sebagai orang terdekat, orang yang ngutang kepada kami, tolong dibayar. Kalau enggak video porno Anda akan saya sebar. Saya mikir saya belum pernah buat. Tapi kalau bunga-bunga bank itu kemudian ada banyak perdebatan di antara ulama. Apakah ini masuk kategori riba atau enggak, tergantung prosentasenya dan lain sebagainya. Tetapi kalau miras, khomer itu qot'i. Itu haramnya itu jelas, nggak bisa ditawar-tawar. Maka waktu itu saya bilang, Pak Jokowi waktu itu, saya bilang kemudian kita rapat di PBNU dan kita konferensi pers bersama Pak Kiai Said. Ada Kiai Said, ada Sekjen PBNU, ada Usop Mansur dan lain sebagainya. Saya bilang, satu-satunya minuman keras yang halal untuk dikonsumsi itu hanya es batu. Ternyata bahasa itu trending, Pak, itu loh. Lah ternyata apa? Kekuatan lisan yang dicontohkan Rasulullah itu menjadi syarat mutlak bagi seorang pendai, Pak. Apalagi di era kekinian seperti ini. Walaupun nanti bergeser ya. Paradigma dakwah bergeser. Tapi yang pertama tadi itu, khatibun nas biqadri uqulim, dakwah bil lisan. Teknologi dakwah yang diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mbak-mbak ini kan cerita. Saya mau cerita. Karena ditanya fungsi pengajian Gus Miftah di lokalisasi itu apa? Mbak-mbak angkat tangan. Saya mau cerita, Pak. Apa, Mbak? Saya kemarin terima tamu sebelum subuh, transaksi selesai dibayar. Saya masuk kamar. Begitu saya mulai melayani tamu saya, adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamu saya, Om, pending dulu ya. Kenapa, Mbak? Nggak enak baru adzan. Apa urusannya? Nggak enak, Mas. Saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya pending. Selesai adzan, tamunya gantian bilang, Mbak nggak usah dilanjutkan. Saya bayar nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Nggak enak, saya juga jamaahnya Gus Miftah. Lo minimal apa? Ketika saya ditanya, kenapa yuk pengajian? Saya menumbuhkan rasa malu. Kan dikatakan al-iman muryanun walibasu taqwa zinatul haya. Iman itu telanjang. Walibasu takwa, pakaiannya adalah takwa. Wazinatul haya, dan perhiasannya adalah rasa malu. Jadi kalau orang itu masih punya rasa malu, berarti dia punya takwa. Berarti dia berpakaian. Kalau dia berpakaian berarti dia punya iman dong. Artinya apa? Sejelek-jelek mereka masih ada keimanan di dalam hatinya.
Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Mereka masih punya rasa malu kok. Nyatanya ini. Contoh lagi begini. Saya itu punya rule yang disepakati tanpa tertulis. Apa? Setiap kali saya pengajian di lokalisasi dan klub malam, tidak boleh yang beraktivitas sama sekali. Artinya apa? Rumah-rumah bordil semuanya harus tutup sampai pengajian saya selesai. Begitu saya ngaji kok tamu datang tahu saya, mereka sembunyi Pak. Delik, malu mereka sembunyi. Pertanyaannya, kenapa mereka masih punya rasa malu? Berarti mereka masih punya takwa dong. Berarti mereka masih punya iman. Waduh, ono Gus Miftah isin aku ndelik. Orang kok malah bengong-bengong, Gus, aku arep nglondre. Enggak mungkin, Pak. Satu itu. Maka ketika Rasulullah dikatanya, "Mauwal ismu?" Ya Rasul, dosa itu apa? Jawaban Rasulullah apa? Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Kenapa dia khawatir dilihat oleh orang? Berarti dia masih punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu berarti dia punya takwa. Karena walibasu takwa wazinatul haya. Kan keren Pak. Lah konsep dasar itu yang saya pakai. Lagi saya keluar dari lokalisasi kok ketemu orang yang mau cari kerotoin. Ketika saya berjalan dengan Mbak Mucikari, Germo, ketemu saya dengan Germo, mohon maaf, pertanyaan saya, kalau salaman kira-kira yang disungkemi kiainya apa Germonya? Tetap kiai Pak. Begitu saya jalan dengan Germo, tamunya datang, yang disalami dan dicium tangannya, tetap kiainya bukan Germonya. Padahal kalau mau hitung-hitungan, Germo itu menguntungkan dia karena menyarikan cewek, sementara kiai merugikan dia, mengganggu aktivitas dia. Tetapi ternyata dia masih bisa membedakan mana kiai, mana Germo. Walaupun yang datang sama-sama GM, satu Gus Miftah, satu Germo. Lah ini kan potensi dakwah Pak. Makanya kemarin saya ditanya sama guru-guru saya, Gus, bisa enggak model dakwah kamu itu diduplikasi? Katakanlah sama teman-teman fakultas dakwah di IAIN sini. Sangat bisa Pak. Saya dulu protes dengan penulis di Jawa Pos yang menulis begini, Gus Miftah hari ini adalah Gusmi masa lalu. Saya menolak keras. Kenapa? Karena Gusmi itu one and only. Dia tidak bisa diduplikasi, nggak ada replikasinya. Kenapa? Karena yang dilakukan Gusmi itu adalah karomah, given. Yang namanya karomah itu nggak bisa diduplikat. Sementara yang saya lakukan ini tangible, terukur, bisa dicontoh. Selama kemudian ada kemauan, kemampuan dan keinginan. Bisa, termasuk teman-teman fakultas dakwah di sini. Cuman syaratnya satu, jangan ngacengan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh Pak Rektor. Yang susah itu di situ Pak. Gitu. Itu nggak boleh dan jangan dan. Maka dengan alasan itulah kemudian saya baru merintis Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Jadi saya pengen melahirkan dai-dai yang berwawasan kebangsaan, yang mempunyai pemahaman beragama yang happy dan menyenangkan. Itu loh. Makanya kenapa saya itu rajin puasa Pak. Karena saya merasa amalia saya itu pas-pasan. Ibadah saya itu pas-pasan. Saya dulu bisa terjaga dengan segala bentuk godaan seperti itu gara-gara puasa. Karena kan jelas, orang jomblo saja nggak kuat menikah, kan berpuasa. Ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, falyam yastati' fa'alaihi bisawm atau bisyam. Pokoknya puasa. Lah dengan alasan itulah kemudian saya setiap kali masuk ke klub malam, terutama di waktu sore sebelum berbuka puasa itu, saya puasa dulu. Supaya apa? Fa'inau aghaddu lil basar wa asadu lil farji. Karena saya lebih nyaman mendatangi tempat-tempat seperti itu dalam keadaan berpuasa, Bu. Kan minimal nggak mikir macam-macam, Pak. Wah, aku poso kok itu. Alasannya itu. Makanya kalau kemudian dari bisa nggak gue seperti sampean? Sangat bisa. Makanya tugas saya hari ini memotivasi kalian bahwa ruang seperti ini hari ini kurang peminatnya, bahkan nggak ada. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur. Beliau mengatakan begini, idealnya dai itu seperti Gus Baha, alim, cerdas, hafal Quran dan lain sebagainya. Saya bilang saya sepakat.
Tetapi kalau dai semua tipenya kayak Gus Baha, akan banyak ruang kosong yang tidak bisa dimasuki. Makanya kenapa kemudian para dai itu harus mempunyai spesialisasi masing-masing dan harus berani mendeklarkan dirinya sebagaimana dokter, spesialis kandungan, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis dalam, spesialis kelamin dan lain sebagainya. Lah persoalannya adalah dokter berani deklar, sementara dai nggak berani deklar, Pak. Ustadz, kiai itu kan nggak pernah berani deklar, you ahli apa? Padahal kemudian Al-Quran mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Bahwa seseorang itu harus jelas dengan klasifikasinya, dengan spesialisasinya. Pak Rektor umpamanya, dari dokter klasifikasinya karena ini. Atau mungkin di kepolisian lah, di kepolisian juga apa namanya? Unitnya kan macam-macam, Tonden. Ada Sabhara, Samapta, kemudian ada Intel, pakai telur 3. Reskrim, narkoba, bimas, ini kan spesialisasi masing-masing. Lah, falikul syai'im maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Makanya kalau kemudian kalian kuliah di IAIN hanya pengen jadi pegawai negeri, nggak usah kamu jadikan suami. Gaji ini pas-pasan, nak kandani. Kamu tahu penyakit stroke? Apa penyebab penyakit stroke? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Artinya apa? Jadi pegawai negeri boleh, jadi pegawai boleh, tapi itu jangan jadi cita-cita itu loh. Kan kawan-kawan saya dulu Pak kuliah di IAIN rata-rata kenapa ngambil fakultas tarbiyah? Karena paling gampang untuk masuk menjadi pegawai negeri. Kalau toh kemudian menjadi pegawai negeri itu takdirmu, nggak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah tujuan. Apalagi kamu fakultas dakwah. Kan lucu ada kuliahnya di fakultas dakwah, nggak pede, akhirnya minta akta 4 supaya bisa ngajar. Berarti kamu salah jurusan, bro. Saya dulu di kampus mana-mana, saya pernah di UGM, di UI apa? Ya nunut ke WC, Pak. Jangan dijadikan sebagai sebuah tujuan. Kalau kemudian sekarang ngomong Medan dakwah, wow, nggak terbatas. Saya besok tanggal 23 Desember berangkat ke Amerika. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara dengan komunitas Katolik yang ada di Amerika. Itulah kenapa saya menyesal saya nggak pintar bahasa Inggris, Pak. Coba kalau saya cacis ngomong bahasa Inggris, wah, saya bisa kemana-mana, Pak. Dengan metodologi dakwah hari ini yang saya miliki. Dan ini bagi kalian mahasiswa, belum ada kata terlambat. Coba sekali-kali kamu besok studi tour ke Jogja, ke pondok saya, kemudian saya ajak ke klub malam. Kita pengajian di klub malam. Kalian langsung lihat studi banding dengan pengajian yang saya sampaikan di anak-anak klub malam. Bagaimana saya kemudian menghadapi anak-anak itu. Saya itu kalau pengajian di klub malam dan saya membawa tas isi tas saya banyak uang. Mbak-mbak yang bisa membaca sholawat di atas panggung saya kasih uang $100. Ini metodologi, Pak. Nah, konsep itu hari ini jarang yang punya. Maka yang pertama adalah teologi teknologi dakwah di era 5.0 ini tetap. Yang pertama dengan menggunakan kekuatan lisan. Kemudian yang kedua, dari lisan di zaman para sahabat teknologi dakwah kemudian berbeda lagi. Bil kolam sudah mulai nulis. Makanya setelah penceramah itu yang terkenal biasanya adalah penulis buku. Coba kamu lihat. Tapi lucunya di NO itu apa? Orang yang biasanya pintar ngomong itu nggak bisa nulis. Yang bisa nulis jarang yang bisa ngomong. Coba Anda lihat. Saya ulangi. Yang bisa ngomong biasanya nggak pintar nulis. Yang pintar nulis biasanya nggak pintar ngomong. Zaman sahabat, terutama di Sayyidina Utsman sudah mulai dibukukan dan lain sebagainya. Lanjut lagi ke sini. Di zaman para wali di Indonesia. Dakwah kemudian berkembang dari bil lisan, bil kolam, kemudian bisa kofah. Teknologi dakwah berubah dengan cara budaya. Kenapa? Karena menyesuaikan keadaan kaumnya saat itu. Maka kalau saya ditanya, Gus, kenapa sih kok alun-alun itu pasti di pinggirnya ada masjid? Karena itu ada sejarahnya. Coba kalau di Jogja itu, ini ada Pasar Beringharjo, Malioboro, Pasar Beringharjo, ini keraton, ini alun-alun, ini masjid. Kenapa Masjid Wali Songo itu selalu ditaruh di pinggir alun-alun? Alasannya simpel.
Karena kalau ada alun-alun biasanya banyak berkumpulnya orang. Dibuatkan masjid di samping alun-alun. Wah, orang waktu itu belum kenal dengan masjid. Bagaimana cara mereka masuk ke dalam masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Dikasih gamelan. Maka di Jogja itu kalau sekaten ada 2 gamelan yang terkenal yang ditaruh di masjid. Namanya Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Begitu gamelan ditabuh, orang di alun-alun tertarik untuk datang. Ya sama di Purwokerto, diundang pengajian gak mesti berangkat, tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping gak diundang mangkat. Padahal kuda lumping itu ngundang setan, kok sing teko awakmu itu loh. Begitu masuk, problem muncul. Apa problemnya? Orang waktu itu belum ada yang pakai sandal. Artinya apa? Kalau langsung masuk masjid-masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mencikapinya? Gampang. Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Makanya kalau kita lihat masjid-masjid lawas, Pak, itu pasti di depannya ada kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum orang masuk masjid kakinya sudah nyemplung ke kolam, sehingga begitu mentas kakinya bersih. Enggak perlu kamu harus pakai sandal dulu, enggak penting. Cukup dibuatkan kolam. Begitu duduk di dalam masjid, bisa kofah ini berlanjut dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan tembang dan lagu. Makanya kemudian banyak muncul lagu-lagu versi Wali Songo seperti gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng, seluku-seluku batok, turi-turi putih dan lain sebagainya. Yang Wali Songo mengajarkan value melalui itu. Contoh, untuk mengajarkan soal kematian, Wali Songo nggak perlu baca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nggak perlu baca ayat itu, Mas. Kalau orang dulu tahu-tahu sudah dibacakan ayat seperti itu, lari, Mas. Lari. Makanya kemarin saya diprotes sama teman saya namanya Gus Fuad. Gus, apa? Deddy Corbuzier masuk berapa tahun? Masuk Islam berapa tahun? Baru 2 tahun. Kamu jangan paksakan dia untuk sholat terlebih dahulu. Lah kenapa, Gus? Abu Bakar itu dari masuk Islam, sholat itu jaraknya 13 tahun. Deddy Corbuzier baru 2 tahun. Jangan kamu paksa-paksakan untuk sholat, yang penting dia Islam dulu. Itu pun Abu Bakar yang mengislamkan Kanjeng Nabi butuh waktu 13 tahun untuk sholat. Lah Deddy Corbuzier Islamnya cuma sama kamu, gak sama Nabi. Artinya apa? 2 kali lipat. Ya matamu kita bilang begitu. Karena Al-Quran itu selalu mengatakan apa? Kalimat alladzina amanu gabungannya apa? Bukan dengan sholat, tapi dengan apa? Wa amilus sholihat. Muncul lagu-lagu itu mengajarkan kematian tidak menggunakan ayat, tapi cukup dengan lagu judulnya Turi-turi Putih. Ditandur ning kebon aku. Maknanya apa? Turi-turi putih. He wong yayen sira kabeh tak tuturi, wong ku yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Walaupun kain kafan warnanya putih hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau mbak-mbak besok mati pengen kain kafannya pink nggak masalah. Paling malaikatnya teriak, wow, jomblo. Ibu-ibu mati kain kafannya ungu, wah jelas janda. Paling begitu kain kafan warnanya ungu, malaikatnya langsung teriak, hidup ini memang indah kalau disertai dengan janda dan tawa. Kamu anak-anak hadroh kalau besok dapat istri janda ya jangan malu. Kalau kamu punya istri janda, bersyukurlah. Minimal dia jujur, tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Insya Allah lah, saya besok masuk surga anak-anak hadroh saya ajak. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kalian hadrowan toh. Santai aja mas. Ini juga mahasiswa sini. Mahasiswa sini bukan? Nah, santai saja. Jika akhirnya kamu tidak bisa bersama dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu, mungkin kamu akan dibersamakan dengan orang yang senantiasa menyebut namamu di dalam doanya. Wow.
Mungkin jodoh tidak datang tepat waktu, tapi jodoh akan datang di waktu yang tepat. Nanti tak kasih tahu Pak, kenapa alasan saya kemudian hari ini banyak beralih ke quote. Ini masih tadi kaitannya dengan metodologi dakwah. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong ku yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Ditandur itu artinya apa? Dikubur. Kebon Agung itu artinya kuburan. Maka kenapa? Supaya orang tahu kalau itu kuburan dikasih patok. Kalau patok siji itu kata orang Jawa namanya tenger, kuburan itu patoknya loro berarti tenger-tenger. Loh kalau di Arab beda Pak, di Arab itu orang mati cuma dikasih batu tok plek seperti ini. Kenapa orang Jawa menggunakan patok dua, tenger-tenger? Karena orang mati itu tenger-tenger. Apa no dalil Gus ada? Al mayyitu fi qabrikal gharik al mughawwis, tenger-tenger yang membutuhkan pertolongan. Ini hadis al mayyit fi qabrikal gharik al mughawwis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang menunggu pertolongan, yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi aw min akhi aw min sadiqin lahu, yang mengharapkan doa dari bapak ibunya, saudara-saudaranya dan teman-temannya. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadail ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Di luar hujan ya? Hujan itu turun, bukan jatuh. Yang jatuh itu aku sama kamu. Cinta itu seperti awan. Pernah naik pesawat kan? Cinta itu seperti awan. Indah sih, tapi bikin turbulensi. Iya. Gua rata numpak pesawat ra ngerti. Coba apa lagi? Menerangkan tentang babu toharoh. Karena semua kitab fikih itu pasti diawali dengan babu toharoh. Hampir semuanya. Wali Songo tidak perlu ngomong babu toharoh, tapi cukup dengan lagu judulnya apa Bu? Sluku batok. Batoke elailu. Si Romo menyang Solo leo-leo payung muto. Sluku batok itu dari bahasa Arab apa? Huslu batnaka. Mandikanlah, bersihkanlah batinmu. Batoe elaelu batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu adalah yang senantiasa gumantung marang Gusti Allah. Si Romo menyang Solo dari bahasa Jawa. Si Ramo, aduso, menyang berangkat Solo sholat. Leo-leo payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu cara Wali Songo. Ngandani Pak Rektor, pejabat supaya tidak sombong, tidak bergaya, cukup dengan menggunakan lagu apa? Gundul pacul, gemblelengan, nyunggi pacul, nyunggi wakul, gemblelengan, wakul ngelempang segane dadi saratan. Itu lagu sindiran tuh para pejabat. Ojo gemblelengan awakmu dadi pejabat. Lah gemblelengan apa? Wakul ngelempang segane dadi saratan. Kalau kamu bergaya, nggak akan ada manfaatnya. Tangkap KPK, malah ada bupati wali kota takut ditangkap KPK. Ada itu. Warganya ya teka. Lah kalau takut ya jangan korupsi, kan begitu. Lagian banyak pejabat yang korupsi itu yang salah siapa? Guru TK. Gara-gara setiap masuk sekolah TK pasti diajarkan cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Sekarang Pak Rektor, coba kalau di Fakultas Tarbiyah itu, apa sih pentingnya Kancil Nyolong Timun diajarkan kepada anak? Itu kan maling. Edukasinya apa gitu loh? Value-nya apa? Cerita itu disampaikan kepada anak-anak. Akhirnya apa? Karena kecilnya diajarkan kancil nyolong timun, begitu besar jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Saya ya, anak-anak tarbiyah tolong dibuat ya. Banyak lagu anak-anak itu menurut saya nggak mutu gitu loh.
Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Coba dinalar, belalang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil itu salah, Pak. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya apa bapaknya? Pak Rektor, Pak, itu loh. Nggak jelas itu. Ada lagi lagu menghina mbahnya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Aku lah ngenyek mbahnya tadi itu. Neneknya jemput sekolah, nenek sudah tua giginya di jendela itu. Saya tuh pengen ngomong sama anak-anak fakultas tarbiyah itu. Dirubah semuanya lah. Lagunya anak-anak yang saya suka cuma satu, Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Ini menurut saya yang paling bagus lagu ini. Ini sindiran kepada para jomblo yang tidak berani menikahi pasangannya gara-gara tidak punya penghasilan. Masa kamu kalah dengan cecak? Cecak itu kalau mau protes, harusnya dia lebih protes daripada kamu. Kamu sarjana, cecak nggak punya gelar sarjana. Kamu mempunyai panca indera yang komplit. Cecak itu cari rizki, alatnya cuma satu, bro, lidah. Luar biasanya lagi apa? Rezekinya terbang. Bentuknya apa? Nyamuk. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk. Bukan cecak mendatangi nyamuk. Hap modalnya lidah. Lah saya kalau ngaji sama mbak-mbak di karaoke, mbak-mbak LC saya bilang, kamu itu luar biasa. Masa kalah dengan nyamuk? Cukup dengan menggunakan lidahnya. Kamu cukup dengan suaramu. Walaupun suaranya nggak bisa, cukup juga dengan lidahnya. Cangkemmu Gus katanya. Pak Rektor guyu paham Pak ya. Ini ya, bisa kofah dengan budaya. Kemudian apa? Di era kekinian, dari 4.0 sampai sekarang 5.0, dakwah menggunakan apa hari ini Pak? Bil medsos, dengan menggunakan media sosial. Makanya kalau saya mencatat apa yang perlu kita persiapkan di era 5.0 ini, yang pertama kreativitas. Kemudian apa? Critical thinking, pemikiran yang kritis, kolaborasi, inovasi, dan komunikasi. Makanya dakwah bil medsos hari ini menuntut kita menjadi seorang yang aktif membuat konten. Maka hari ini Deddy Corbuzier bilang, kalau saya disuruh milih lulusan S1, S2, S3, tapi nggak mempunyai kemampuan untuk menjadi konten kreator, sama anak yang tidak pernah kuliah tetapi mempunyai kualitas konten kreator, saya milih yang tidak pernah kuliah. Karena memang dunianya hari ini seperti itu. Dakwah bil medsos. Bagaimana kemudian potongan ceramah saya di gereja GBI Penjaringan, Jakarta Utara, di sebuah gereja, potongan pengajian saya dipotong 1 menit ketika saya membacakan puisi tentang pluralisme dan kebinekaan. Ini nyebar kemana-mana, trending di Twitter 2 minggu, sampai kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris, yang besok tanggal 23 Desember saya diundang ke Amerika. Mereka tahunya dari mana? Hanya dari potongan 1 menit di Instagram. Dan kalian di masa seperti ini dituntut untuk bisa itu. Coba Anda bayangkan, Pak polisi ini punya pistol, 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Kalau Anda punya postingan yang bagus, kamu mempunyai konten yang keren, 1 menit postinganmu mampu menembak jutaan kepala orang di dunia. Ya kan? Kenapa nggak kita lakukan? Saya dekat dengan Pak Haritanu yang punya MNC Group, yang punya RCTI dan lain sebagainya. Saya tanya, bos, dulu Anda bikin RCTI habis berapa? Ratusan miliar, Gus. Untuk bikin sebuah stasiun televisi butuh ratusan miliar.
Sekarang semua di antara kita potensi punya TV dan gak harus bermodalkan 500 miliar. Gak bermodalkan triliun. Cukup dengan menggunakan HP masing-masing. Makanya jadikan HP-mu sebagai medan dakwahmu. Untuk nge-branding kamu. Lah kamu HP isinya cuma video 19 detik. Makanya saya bilang manfaatkanlah waktumu sebaik mungkin. Jangankan semenit, 19 detik saja berharga. Karena saya belum punya versi 1 menitnya, Pak. Siapa tahu ada. 1 detik pun berharga, apalagi 19 detik. Coba berangkat dari mana? Dari HP. Dan semua orang bisa viral hari ini, tergantung isi dan kontennya. Mas, tak kasih tahu ya. Pengen jadi orang besar sekarang itu gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Makanya banyak orang yang kemudian melawan orang besar jadi besar. Yang kedua, menyelesaikan masalah besar. Menyelesaikan masalah besar. Yang ketiga, berbuatlah yang besar. Mempunyai kreativitas yang besar. Kamu pilih yang mana? Saya harapkan mahasiswa menjadi besar karena prestasi, bukan karena sensasi. Viral karena prestasi, bukan karena sensasi. Dedi bilang sama saya begini, teman-teman saya media kayak Raffi Ahmad macam-macam bilang begini, kasus kayak Gus Miftah itu jarang loh. Kenapa bro? Tak bilang, Anda itu dalam 2 tahun bisa viral 3 kali. Viral pertama di tahun 2018 di klub malam, heboh. Setahun kemudian, belum sampai setahun, di bulan Juni 2019 tanggal 21 Juni viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. Nggak ada HP yang nggak ada gambar saya dengan Deddy Corbuzier. Hampir semua grup WA ada gambar saya dengan Deddy Corbuzier. Setahun kemudian viral lagi, ceramah saya di gereja. Dan Anda perlu ingat, viral itu tidak bisa didesain, nggak bisa direncanakan. Gak bisa. Sekarang tokoh-tokoh politik, calon-calon presiden di Indonesia semuanya punya tim medsos. Tujuannya apa? Supaya trending dan viral. Tetapi mana yang viral? Gak ada. Karena memang bagi saya viral itu tidak bisa didesain. Coba kepak sayap kebinekaan. Wow. Mau pasang baliho di mana-mana, gak ada yang viral. Malah rakyatnya bingung, rakyat disuruh berjemur, begitu pagi hari berjemur nggak nemu matahari. Kenapa? Mataharinya ketutup baliho umpamanya. Karena memang viral ini tidak bisa didesain, Pak. Tapi kalau kemudian kontennya ini bagus, nggak perlu kita viralkan, pasti viral sendiri. Contoh, Kick Andy, saya diundang di acara Kick Andy, Andi F. Noya sebagai presenternya. Dia bilang sama saya, hari ini Gus Miftah itu menjadi selebritis yang gambar dan quote-nya paling banyak digambar dan ditulis di bokong truk. Saya punya koleksi, Pak, ratusan gambar saya dan quote yang muncul di bokong truk. Sampai teman saya di Jawa Timur mengatakan saya, Gus Miftah itu wali bokong truk. Dan itu nggak bisa direncanakan, Pak. Sampai Nikita Mirzani bilang, kalau ada gambar saya di bokong truk, saya punya uang sekian juta untuk giveaway. Kalau memang kemudian itu nggak viral, nggak bisa, Pak. Yang kurang ajar satu, Mas. Saya punya foto tangki sedot WC, gambarnya saya, quote-nya apa? Silipmu adalah rezekiku. Danco. Tapi itu nggak masalah, itu branding gratis. Lah, pertanyaannya kenapa kok yang dipasang gambar saya? Sebenarnya bukan masalah gambar, tetapi quote-quote yang saya sampaikan itu mewakili perasaan para teman-teman yang ada di bawah sana. Sampai saya di Jawa Timur dapat julukan presiden para pendosa. Karena begitu banyak quote saya tentang ahli maksiat. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya. Bukan orang yang
bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu banyak quote-quote itu yang kemudian menjadi viral. Artinya apa? Kalau kamu pengen viral dengan prestasi, buatlah konten sekreativitas mungkin. Kalian semuanya punya HP, punya Instagram. Gue sing ngapik bro, nggak konten lah. Kamu punya Instagram mungkin DM cewek-cewek. Ada gambar cakep di like, akhirnya DM. Kuliah di mana? IAIN fakultas apa? Lu kok sama? Kamu tinggal di Red House ya? Maka dengan medsos yang hari ini kita miliki, kalau kita kemudian mau berbicara moderasi beragama, Pak, hari ini medsos kelompok-kelompok orang yang paham kebinekaan dan pluralisme itu kalah besar dibandingkan kelompok-kelompok intoleran yang ada di Indonesia. Coba kemarin ketika ada anggota MUI ditangkap polisi atas dugaan radikalisme, coba Anda lihat video-video yang membela kepada tersangka ini atau calon tersangka ini begitu luar biasa. Dan kontra narasi dari channel-channel yang paham dengan kebinekaan itu jarang, Pak. Kenapa? Karena kelompok mereka lebih menguasai medsos dibandingkan kita. Makanya kalau kemudian Fakultas Dakwah punya slogan Islam yang ramah, beragama yang menyenangkan, ya gunakan teknologi HP-mu. Ya senajan tuh HP-mu murah lah, cross, wis ora apa-apa. Xiaomi lah, iki HP apa panganan gitu loh. Oh Xiaomi. Mungkin gitu. Saya lebih senang kalau teman-teman Fakultas Dakwah dan yang hadir untuk bisa dialog dan komunikasi dengan kita. Demikian, monggo saya persilakan. Mana pembawa acaranya siapa? Gi. Kamu berdiri Mbak? Oh sudah. Sudah. Oh sudah. Memang segini Gus. Gi. Sudah. Oke. Kamu jangan dekat-dekat, jaga jarak dong. Baik, siap Gus. Siap. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Saling berdekatan. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Ya baik, terima kasih Gus Miftah atas ceramahnya, atas materi ataupun ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Acara yang luar biasa ini acara yang luar biasa ini didukung oleh sponsor dan media partner yang telah bekerja sama dengan Dema Fakultas Dakwah untuk Harlah Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuri Purwokerto tahun 2021. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah ikut berpartisipasi, kemudian mensukseskan acara ini, yang telah hadir juga dari Bapak Rektor, kemudian saya minta mereka itu tanya, nggak kamu ngomong. Mereka tanya dulu baru kamu ngomong, tanya jawab. Oke, baik, mohon maaf. Kenapa? Ya. Jangan. Oke, terima kasih ya. Ya, ini sedikit ini buat ini lepesan ya. Tadi kan sudah. Oh iya, siap. Oke, Ibu. Ya, nanti ini akan ada yang bertanya ya, Pak. Baik, untuk kami buka termin 1 untuk 3 orang penanya, silakan. Ya. Baik, Ibu, silakan. Maju aja, Mbak. Maju aja. Maju saja Ibu, biar semuanya bisa tahu Ibu. Oh ya, siap Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore Gus. Saya sejujurnya tidak tahu beliau tadinya, tapi setelah viralnya Deddy Corbuzier masuk agama Islam, kemudian saya tahu ada sosok Kiai, sosok Gus yang memilih jalan dakwah yang berbeda dengan orang lain, dengan dai-dai lain, seperti yang dilakukan di gereja yang sempat viral juga. Saya di sini mengutip pernyataan beliau di saat bioku tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Shalom, di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu, ada satu pesan yang sangat luar biasa di setiap quote yang diberikan oleh Gus Miftah. Dan ternyata ini dibuktikan atas apresiasi yang sangat luar biasa ketika beliau mengeluarkan quote-quote yang memang menurut saya pas seperti itu. Terus kemudian dakwah yang dilakukan oleh Gus Miftah, dakwah yang bagi saya memerlukan sangat banyak modal, Gus, karena memberikan sesuatu kepada mat'u itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini problemnya adalah dananya dari mana itu loh, Gus. Jadi ketika banyak sekali teman-teman dari mahasiswa Fakultas Dakwah yang mungkin ingin mengapresiasi dakwah, tapi kemudian terbentur dengan adanya faktor yang uang, yang dana, mereka harus kemana? Seperti itu, Gus. Jadi ketika kita ingin mendunia, tapi mohon maaf di sini salam tempelnya cuma 100.000. Ketika kita ingin bisa keluar negeri, salam tempelnya cuma 2M, makasih Mas, makasih Mbak. Jadi apa yang harus teman-teman dakwah lakukan supaya ada sesuatu yang bisa diapresiasi, tidak hanya bermulut manis saja, tapi ada sesuatu yang diberi, kemudian akan membawa matu-matu lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh dai. Terima kasih, Gus. Mbak siapa namanya? Mbak Cenung. Mbak Cenung. Jenuh. Iya. Saya dosen Fakultas Dakwah. Oh, di sini ada anggur sama apel. Mbak Jenuh pilih mana? Saya tadi aja yang bikin tidur. Aku tanya, ini ada apel sama anggur. Mohon maaf, Mbak apel sama anggur saya milih apel. Oh, milih apel. Ya itulah cewek. Anggur memang lebih mahal daripada apel. Tapi cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Terima kasih Bu dosen. Saya pernah nulis soal uang, Bu. Uang bilang, dapatkan aku, lupakan segalanya. Waktu bilang, ikuti aku, lupakan segalanya. Masa depan bilang, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Tapi Allah bilang, dekati aku, kuberikan segalanya. Jadi begini, di dalam kitab Hikam, saya itu sangat mengidolakan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai nama anak saya itu nyerempet namanya. Ibnu Mufti Athaillah Sohibul Atqiya. Kalau beliau Sohibul Hikam, ini Sohibul Atqiya. Karena saya ngefans dengan dia. Ada satu pembahasan di dalam Hikam itu bunyinya begini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alang timasil basiroti minka. Nah, kalau saya ngomong seperti ini seperti yai, kalau tadi seperti motivator. Karena sekarang kalau orang undang saya itu saya suruh milih motivator, kiai atau host. Kebetulan acara saya di TV ngobrol bareng Gus Miftah itu sharing dan rating yang mengalahkan Hotman Paris Show. Wow, keren Pak. Nah gimana kalau Bang Hotman itu kan jualan cewek seksi kan? Wow. Kalau saya enggak, saya jualan lebih kepada motivasi dan inspirasi. Saya gabungkan dengan quote-quote. Saya contoh bintang tamu saya Sandiaga Uno. Saya tanya, Mas Sandi olahraganya apa? Lari. Kenapa? Kan lari begini. Kalau Gus Miftah apa? Saya nggak suka lari Mas. Sukanya apa? Jalan. Kenapa Gus? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Untuk apa aku lari? Kalau di garis finish nggak ada kamu. Maka saya hari ini sukanya jalan Mbak, sama sepeda. Saya tadi pagi sebenarnya pengen sepeda ke Gang Sadar. Tapi karena satu sudah tutup, saya pas puasa saya nggak sepeda. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Pesan lantas juga bisa dan tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Kenapa saya suka bersepeda? Karena sepeda itu baik. Baik.
Ijtihaduka, kesungguhanmu, fima duminalaka, terhadap apa yang sudah dijaminkan Allah untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada jaminan untukmu adalah dalilun alang timasil basiroti minka. Yang demikian itu adalah menunjukkan bahwa telah mati mata batinmu. Dunia sudah dijaminkan masih kita kejar. Sementara akhirat yang belum ada jaminan tidak pernah kita kejar. Saya sering bilang begini, naik pesawat yang belum kenal dengan pilotnya, nggak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman. Apapun yang disampaikan pramugari kita ngikut kok. Tolong duduk, cuaca kondisi sedang nggak baik, duduk. Kencangkan sabuk pengaman, kencangkan. Kita mau mendarat, tolong buka jendela, buka. Begitu kondisi buruk, tolong jangan ngising dulu, duduk, manut kita itu. Padahal nggak pernah kenal dengan pilotnya, nggak pernah kenal dengan pramugarinya. Lah kita hidup di dunia, kenal dengan siapa pemilik dunia. Siapa yang menguasai dunia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi kita nggak pernah tenang. Itu artinya apa? Bahwa telah mati mata batin kita. Bu, saya dulu dakwah di lokalisasi pertama kali, Bu. Saya mahasiswa, umur saya 19 tahun. Voltasenya lagi gede-gedenya. Dan saya nggak punya uang sama sekali. Saya mahasiswa yang tidak pernah dapat kiriman dari orang tua saya. Saya harus narik becak untuk menghidupi kuliah saya. Saya narik becak sekian bulan, Bu. Dan saya latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak itu bagi saya orang yang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang rata kok becake tumpah dhewe, sabar banget. Pernah becak saya ditabrak mobil Dier, saya nggak marah, nyanyi lagu India, Bu, matane. Tapi ketika kemudian niatan saya pengen ngaji di lokalisasi Sarkem tahun 2000 pas 99-2000, begitu mereka terima apa yang pengen saya sampaikan, saya bilang, untuk biayanya gimana Gus? Semua biaya yang keluar dari dakwah saya tanggungan saya, termasuk konsumsi. Padahal waktu itu mohon maaf, untuk makan dan minum saja saya kurang. Saya harus pengajian sebulan sekali di lokalisasi itu dengan menanggung semua konsumsi yang ada di dalamnya. Nggak ada, Bu, pengajian sama saya kotak infak di lokalisasi. Akhirnya apa? Saya punya keyakinan, idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Yang sering kalian bilang itu. Where there is will, there is way. Kalau saya rubah. Where there is will, there are ways. Jadi jalannya ini harus jamak. Artinya apa? Kalau kamu punya kemauan, jalan yang diberikan oleh Tuhan pasti banyak. Enggak hanya satu. Kalau kamu bilang way, itu satu jalan. Wes, banyak jalan. Kalau kamu punya kemauan, di situ akan banyak jalan. Dan ternyata benar. Awal saya masuk lokalisasi, saya ditodong pistol oleh preman paling besar di sana. Maka Anda jangan kaget kalau hari ini banyak preman besar di Indonesia ikut saya. Terakhir siapa? Maung Hercules, penguasa Tanah Abang yang mempunyai jutaan pengikut di Jakarta. Maung Rosario Marshal Hercules. Sekarang ikut saya, Bu. Saya minta dia untuk ngawal Habib Lutfi. Dan manut. Kenapa? Karena saya meyakini kalau ada kemauan pasti ada jalan. Waktu itu saya pengajian pertama kali, saya bawa konsumsi 50 dus nasi. Yang datang 35 orang. Dan ternyata tidak segampang yang saya bayangkan. Begitu saya ngaji duduk di atas, mbak-mbaknya di bawah dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing. Jadi nggak semuanya mendengarkan, Bu. Saya ngaji, mereka malah menggoda Gus Miftah, gini, ya Allah. Malah ngawe-ngawe itu. Saya mau lihat gimana, kalau enggak ya gimana. Saya jadi ingat perkataan Sayyidina Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, ya Ali la tasbi'in nadhra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan yang lain, karena yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Makanya begitu melihat yang seksi saya pandang cukup sekali, tapi yang lama. Lah, di mana-mana, Bu, problemnya hampir sama, pasti urusan itu. Pasti urusan itu. Dan saya mengawali dari nol. Bahkan ketika saya menikah, saya sampaikan kepada istri saya, kondisi saya seperti ini. Saya nggak punya apa-apa. Saya menikah tahun 2005.
Waktu itu saya bilang, kelebihan saya cuma satu dan kekurangan saya cuma satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, modar aku. Tapi tadi Allah bilang, dekati aku, kuberikan segalanya. Lah, matawaqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Maka kenapa kemudian sholawat yang saya viralkan bunyinya hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ini berangkat dari qaulnya Ibnu Athaillah. Hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Ini kan keren, Bu. Lah, barangkali yang perlu dipertajam itu adalah keyakinan di dalam hatinya. Itu yang kemudian membuat saya apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ternyata menjadi walinya Allah itu caranya gampang. Tidak boleh punya rasa takut, tidak boleh punya rasa susah. Fa inna ma'al usri yusron. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? La yukallifullah nafsan illa usaha. Kemudian apa ditutup oleh Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Itu yang kemudian hari ini kita susah, Bu. Saya dulu lihat orang pistol begini, Pak. Pertama kali saya masuk itu, kamu macam-macam saya bunuh. Pistol di atas kepala saya. Langsung gini dan dari samping. Kamu macam-macam saya bunuh. Waktu itu saya bilang sama beliaunya, kasih waktu saya beberapa menit, akan saya sampaikan apa yang saya mau. Kalau saya salah silakan ditembak. Kalau saya benar, tolong saya dikasih waktu. Dan ternyata bahasa saya diterima oleh dia. Waktu itu saya bilang apa? Di makamnya Sunan Derajat tertulis satu kalimat yang luar biasa. Wenono ageman marang wong muda, wenono tongkat marang wong buta. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang dan berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Ini kan konsep berbagi. Kemudian saya terjemahkan dengan bahasa milenial yang namanya menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Narasi saya sampaikan kepada preman teman saya yang kemudian menjadi pengawal saya, namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, namanya Gunjek. Yang dia bilang sama saya udah nggak pernah ngitung saya Gus berapa kali saya bunuh orang dan lain sebagainya. Tetapi di akhir hidup beliau apa? Beliau mampu membangun 3 masjid dan meluluskan dan lulus S2 di Fakultas Hukum. Preman, Pak, gitu loh. Dan mampu gitu loh. Makanya kalau kemudian hari ini banyak orang dapat doktor honoris causa padahal prestasinya nggak jelas. Hanya sebagai ketua DPR atau apa gitu. Oh, kalau prestasi saya lebih banyak, Pak. Soal itu gitu. Maka kawan-kawan jangan sampai kemudian Anda, walaupun saya lebih suka memanggil sahabat daripada kawan-kawan. Kalian sering tahulah kuur saya soal itu. Lebih baik satu sahabat yang memahami air matamu daripada ribuan orang yang hanya bisa melihat senyumanmu. Jadi jangan sampai dijadikan uang itu jadi masalah. Saya biasa, Bu, pengajian blusuan kemana-mana malah saya keluar uang. Kalau saya di desa-desa binaan saya itu saya bawa uang banyak untuk keluar. Tapi saya juga pernah sekali pengajian dibayar 1 miliar, Bu. Saya datang ke satu pengajian, Gus terima kasih Anda mau datang. Saya dikasih amplop, isinya berapa? $100.000, 1,5 M. Pernah. Tapi saya pengajian keluar 100 juta juga pernah, Bu. Kenapa? Karena bagi saya itu bukan sebuah persoalan. Saya pengajian di sana, Gus ini konsumsinya belum, soundnya belum, ininya belum, dan ini orang-orang yang tulus. Saya pengajian setiap malam Ahad Pahing di pondok, yang hadir kalau normal lebih dari 10.000. Nggak pernah ada kotak infak, nggak pernah ada proposal, semuanya makan. Dan mereka yang datang dari desa nggak punya transport, bisnya saya ganti. Dan ternyata Allah mampukan. Kenapa? Karena ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Tapi terlepas dari itu semua sebenarnya adalah niatan awalnya. Niatan awalnya. Kayak saya akhirnya menerima acara saya di TV, Pak, ngobrol bareng Gus Miftah. Tadinya saya nggak mau. Tapi guru saya Habib Lutfi mengatakan begini, Le, kalau kamu nggak ambil kesempatan itu, nggak akan pernah ada orang NU yang bisa dakwah ke middle high. Hari ini orang NU dakwahnya rebutan di masa grassroots. Ini
kiainya ini, besok ini, besok ini, besok ini. Sementara di kalangan media lain nggak ada. Coba Anda sekarang lihat, kiai NU yang laku di hot celebrities, yang dilaku di silet, yang laku di hotkeys, nggak ada Bu kecuali saya. Karena saya mau masuk. Kayak kemarin pernikahannya Atta Halilintar, pernikahannya Ria Ricis. Siapa dari kelompok kita yang diundang? Nggak ada Bu. Saya begitu, Gus tolonglah datang ke acara kami pernikahan Ria Ricis. Saya datang, ini pasti wartawan akan tanya nasihat saya kepada Ria Ricis. Akhirnya saya bilang, jodoh terbaik itu bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas atau yang papan atas, tetapi yang memiliki niatan dan iman dan niatan yang ikhlas. Saya bilang sama Ria Ricis, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Kira-kira begitu. Satu lagi yuk, saya mau ke Tegal ini, Mas ini. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, terkait dakwah. Pertama, karena sekarang kan zaman milenial yang tentunya semua orang itu melihat televisi. Dan di televisi tersebut, saya kadang memperhatikan semua yang ada di televisi kadang mungkin contoh mengiklankan anggur. Saya minum anggur satu hari itu sampai 10 kali. Ayo Mas ayo untuk pitch kontrolnya bisa pelan-pelan nggak? Oh ya, mungkin agak grogi juga Gus. Jadi misal di sebuah televisi itu ada yang mengiklankan, saya minum sebuah air minum ini 10 kali satu hari, padahal itu acara dakwah, acara dai, dan di situ juri-jurinya pun ya kiai, ustadz dan ustadzah. Tetapi kenapa di dalam sebuah acara tersebut ketika yang mengiklankan itu, apakah itu jujur mengiklankan sebuah produk tersebut untuk apa ya, untuk brand? Apakah hanya untuk brand tersebut atau orang itu berkata jujur? Kalau orang itu berkata bohong kan percuma, acaranya kan dai, acaranya baik, kenapa kok yang di dalam hal-hal kecil seperti itu nggak diperhatikan? Itu pertanyaan pertama Gus. Boleh bertanya lagi Gus? Ya. Pertanyaan yang kedua, tapi jujur ya, pertanyaanmu ruwet kayak wajahmu ya. Nggih Gus. Pertanyaan yang kedua terkait kadang saya kadang bingung mikir, kalau kadang yang ada di dalam kitab-kitab kadang ada yang menerangkan hal yang sangat kalau dipikir kadang nggak ketemu. Contoh misal di dalam kitab Daqaiqul Akhbar salah satunya itu menerangkan tentang malaikat maut yang wajahnya itu sangat lebar, yang sayapnya dan berbagai keterangan yang di dalam kitab tersebut. Padahal kan yang menulis itu manusia. Lah, manusia itu kan belum pernah bertemu sama malaikat maut. Lah, keterangan-keterangan tersebut kadang mikir itu dapatnya dari mana itu. Kadang kan di sebuah kitab kadang seperti itu Gus. Mungkin seperti itu yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Kurang luwehnya. Kurang luwehnya. Bukan kurang lebihnya, kurang luwehnya. Siapa tadi namanya? Seafood. Oh, Yusuf. Namanya Yusuf. Namanya tidak setampan wajahnya. Sob. Yang pertama begini, yuk mindsetnya dirubah. Contoh kita begini, kalau kamu ngaji kitab hikam, itu ada tentang di salah satu pasal membahas tentang popularitas. Idfin wujudaka fi ardil humul. Kuburkanlah eksistensimu ke dalam tanah sedalam-dalamnya. Sehingga kemudian santri yang kolot memaknai apa? Wah, kita tuh nggak perlu terkenal, kita nggak perlu masyhur.
Justru kemudian kita disuruh menanam eksistensi kita ke dalam tanah, ke dalam bumi, sedalam-dalamnya. Ini saya pikir pemahaman yang salah. Bagi saya, bersembunyi di tempat yang ramai itu lebih hebat daripada bersembunyi di tempat yang sepi. Bukan kok kalimat ini melarang kita menjadi terkenal. Tetapi bagaimana bersikap yang bijak ketika kamu menjadi orang yang terkenal. Orang itu kan kalau terkenal biasanya sifatnya apa? Sombong. Lah bagaimana kemudian kalau kamu membaca kitab hikam ini menjadi orang terkenal tapi nggak perlu sombong? Karena apa? Sekarang nggak mungkin produk itu ikut kamu kalau kamu nggak terkenal. Contoh saya di endorse sama Le Mineral. Kalau pertanyaan kamu tadi, Gus Miftah minum nggak? Karena dari dulu saya pernah minum Le Mineral. Kalau saya nge-gym saya pakai Le Mineral, orang Le Mineral tahu. Gus Miftah followernya banyak, sukanya minum Le Mineral, maka kemudian saya di endorse Le Mineral. Kemarin saya bulan Ramadan ada kontrak iklan sama Mas Raffi Ahmad kopi Gilus. Karena kebetulan saya suka minum kopi. Karena hidup Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang suka. Kalau Yusuf kayak air putih lah. Sederhana sih tapi penting. Iya. Tapi bohong. Tapi sob, secara pribadi saya menolak beberapa endorsan yang menurut saya itu bertentangan dengan norma dan etika saya. Saya pernah datangi kopi, produk kopi. Gus, kita mau BA nih, brand ambassador ke Gus Miftah. Kopi, saya pikir kopi biasa saya terima. Ternyata apa? Kopi embel-embelnya ini obat kuat. Jadi kalau minum kopi ini dia wow gitu. Wah kan yo, waduh lah modar ya aku ngono. Saya nggak mau. Atau kemudian iklan-iklan yang menurut saya secara normatif tidak bisa saya terima, saya nggak mau, sob. Saya nggak mau. Kalau dibilang kok endorse, lah aku dua santri oke, sob. Santri saya ratusan semuanya gratis makan minum belajar di pondok nggak ada yang bayar, Bu. Ya kan? Maka mau nggak mau saya harus bekerja. Caranya bagaimana? Saya punya follower, saya di endorse, oke. Kayak ini saya mau di endorse produk skincare. Kebetulan lo kan gak ada masalah, Bu. Daripada kemudian kayak Yusuf pegang kopling kleru rating, gak bisa nyanding mereka kalah glowing. Ini saya ada 2 produk skincare besar minta saya sebagai brand ambassador. Apanya? Ya karena mungkin mereka melihat wajah saya glowing, Bu. Nggak kayak wajahnya Yusuf. Cuman satu hal, Sob. Penting kalau saya nggak boleh bohong. Kalau baik katakan baik, nggak ya enggak. Makanya kalau produk yang menurut saya nggak baik, saya dipaksakan untuk ngomong baiknya, saya nggak mau. Saya nggak pernah mau terima itu. Artinya ya dunia edan, tapi ojo ngedan-ngedan banget lah gitu. Kalau memang produk itu nggak baik, saya nggak mau pakai itu. Saya banyak tawaran-tawaran BA macam-macam, tapi bertentangan dengan hati nurani saya nggak mau. Tapi ya gitu, Sob. Kalau kamu ngedit foto jangan cakep-cakep. Kan orang itu kalau mau memposting foto biasanya apa? Dia edit cakep-cakep. Oh, please, kalau kamu ngedit foto jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang cakep dikira editan. Iya. Kayak Bu dosen tadi, itu pasti kalau foto miring. Supaya apa? Tidak kelihatan gemuknya. Itu penyikapan yang pas gitu loh. Nggak usah diedit miring saja gitu loh. Walaupun gemuk nggak apa-apa, Bu. Karena ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Nah, itu artinya ibu tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi nggak apa-apa, Bu. Sekarang menurut kacamata cowok, cewek yang gemuk itu lebih disukai daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau Yusuf kecil besok gitu, dapat istri gemuk luar biasa, Sob. Bojomu setengah jam mau keloni, sikilmu kram, Sob.
Yang jelas cewek itu punya prinsip, cantik itu satu dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Gitu Sob ya. Jadi kalau saya tetap mengedepankan kejujuran. Saya nggak pernah mau ngiklan atau endorse yang bertentangan dengan hati nurani saya. Dan saya pun jarang menerima. Apa Sob? Yang bohong yang urusannya yang bohong, aku nggak bohong kok. Cah cilik ngeyel santet kowe. Kalau yang bohong ya urusannya yang bohong, makanya saya nggak mau bohong. Kalau ngomong iklan Sob, yang jujur itu cuma satu. Kalau iklan rata-rata kan bohong. Coba kopi luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya Sob. Kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susunya. Yang jujur cuma satu, sarung iklan gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Lagian kalau kopi susu itu kan membingungkan kata Pak Rektor. Gimana nggak membingungkan? Oh kalau kopi susu kan membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu kayak gini. Keprimen ya. Kalau bohong saya nggak mau Sob, mau dibayar berapapun. Kalau mereka ada yang bohong ya terserah. Kalau kamu bilang gimana kalau acaranya nggak ada keberkahan? TV itu yang dicari bukan berkah Sob, rating Mbak Kandani itu. Dan kenapa saya itu membatasi diri dari dunia itu? Karena bagaimanapun TV itu dunia industri. Dan industri itu kejam Sob. Kalau masih laku dipakai, kalau enggak ya dicampakkan. Kan kasihan banget gitu loh. Jadi saya nggak mau. Saya dari sekian biayanya acara apa tawaran acara jarang banget yang saya terima kecuali itu passion saya dan saya banget. Contoh ngobrol bareng Gus Miftah, isinya apa? Inspirasi, motivasi, quote dan mauidhah dan dakwah tausiah. Dan bintang tamu saya hadirkan itu pasti kemudian menginspirasi. Kayak dulu Mas Putra Siregar dengan Atta Halilintar. Saya undang profil pengusaha yang sukses, saya undang ke Mas Gilang yang punya kredit dari Malang itu. Saya belajar dari seorang Ahmad Saroni, dulu seorang tukang sapu, hari ini menjadi orang yang miliarder. Nah, kebetulan kemarin 3 bulan sebelum meninggal saya hadirkan Vanessa Angel dengan suaminya tentang keromantisan dia. Makanya inilah belajar dari kasusnya Vanessa Angel. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Kita tidak boleh menghakimi orang itu jelek. Begitu Vanessa Angel meninggal dunia kecelakaan, coba sekarang yang muncul di media apa? Semua berita tentang kebaikan seorang Vanessa Angel. Bahkan saya ngiri dengan kematian dia. Dulu dia dibicarakan atas kemaksiatannya, hari ini semua orang berbicara kebaikan-kebaikan dia. Mbah Maimun mengatakan, kalau kamu pengen melihat seorang itu baik atau buruk, jangan kamu lihat hidupnya, tapi lihatlah matinya. Ketika orang lain membicarakan kebaikan-kebaikannya, itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Apa enggak keren itu? Dulu semua orang ngomong jelek, sekarang semua orang ngomong baik. Dan 3 bulan sebelum dia meninggal itu hadir di acara saya sama suaminya. Makanya siapa tahu kan Yusuf besok istrinya kayak Vanessa Angel, KW 15. Kemudian yang kedua tadi itu soal bahasa itu, kamu bisa baca bahasan itu tentang wujud malaikat itu seperti apa dalam kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Kamu baca itu keterangan di situ. Bahkan pujian saya yang saben malam Jumat itu berangkat dari kitab Daqaiqul Akhbar. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah namun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim da iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wa
Usop tadi pasti akan bilang, berarti malam Jumat gak usah ziarah kubur. Toh mereka pulang, kalau kita ziarah malah gak ketemu. Wah itu loh. Terus bosok meneh, bosok meneh. Kan repot Pak kalau pola pikirnya seperti itu. Wajahnya malaikat muka nakir seluas ini. Kamu jangan diterjemahkan secara letterlek sob. Kok malah tak lek loh sob. Kayak saya ditanya anak saya, "Bah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Wah, mumet aku jawabnya. Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu surganya anak. Kenapa? Karena kalau di antara kaki ibu, surganya bapak. Saya bilang. Saya pernah ngajar dulu dari dosen tamu di ISI, Institut Seni Indonesia. Wila takon sob yo bosok meneh. Gus, trompet itu ditiup kapan? Besok akhir zaman. Berapa kali? 3 kali. Kiamat Sugro, Kiamat Kubro, yang ketiga ditiup ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Sekarang tugasnya malaikat apa? Lah modar tapi. Itu kan nanti. Lah sekarang tugasnya apa? Saya jawab sekarang tugasnya ngeresi trompet. Lah repot amat jawabannya itu loh. Delala diresi baru bersih-bersih kok bunyi tit tsunami gitu loh. Tit gempa bumi gitu loh. Ya jangan pakai logika itu gitu loh. Contoh lagi, setelah kematian Nabi Muhammad itu kan sudah tidak ada wahyu. Sementara tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Pertanyaannya, apa sekarang yang diperbuat oleh Jibril? Masa nganggur? Kan gak mungkin malaikat kok nganggur. Kalau Jibril nganggur, mbok kon ngelamar ning YIN. Dadi satpam apa-apa ngono. Kan ora mungkin nganggur. Sementara konsep wahyu setelah Nabi Muhammad itu adalah makhlukun abu-abu. Sudah tertutup. Lah pertanyaannya, apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril itu adalah memberikan hidayah Allah kepada orang-orang yang summastaqamu. Alladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kan jawabannya itu sebenarnya. Masa malaikat kok nganggur? Mau nyalon Bupati Purwokerto supaya enggak takut tangkap KPK. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lah malaikat yang dimaksud itu salah satunya siapa? Malaikat Jibril. Jadi kayak begini, malaikat Jibril itu datang untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya ini. Bukan berarti setelah nggak ada Nabi Muhammad menjadi nganggur. Malaikat orang gawean. Yang paling sibuk malaikat siapa, Sob? Israel. Karena dalam sehari malaikat Israel dalam hati disebutkan ngelihat kita itu minimal 70 kali. Jadi berarti berapa? 1 jam 2 sampai 3 kali. Dilirik gini, kamu pas pengajian, wow. Begitu Usop keret host, weh. Jadi banyak kemudian sebenarnya ajaran agama itu tidak bisa dirasionalisasikan, Sob. Ini terakhir sebelum saya tutup. Dan itulah alasan saya kenapa mampu menaklukkan Deddy Corbuzier masuk Islam. Jadi waktu itu dia bilang, menurut saya bro, semalam saya baca Quran, dia bilang, apa? Banyak ajaran agama kamu tuh nggak rasional. Contohnya apa? Nabi Muhammad naik sampai langit ke-7. Sekarang you bayangin deh, Mekah Palestina, Al-Aqsa itu berapa jam? 35 jam kalau naik bis. Kalau zahaban wa iyaban PP 70 jam, Pak. Mekah Palestina itu. Saya pernah ketemu orang Palestina di Mekah, saya tanya, kamu naik apa? Naik bis, berapa? 35 jam. Masjidil Haram. Lah ini kalau nabimu Isra Mi'raj Mekah, Palestina kemudian naik ke langit ke-7, logikanya di mana kata Deddy Corbuzier? Lagi, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, apaan? Apalagi Nabi Musa mukul tongkat ke lautan jadi jalan, bullshit dia bilang. Terus apalagi? Tapi kalau Nabi Isa berjalan di atas air jelas itu sulapan. Loh, kok bisa begitu? Karena saya juga bisa berjalan di atas air. Deddy Corbuzier itu bisa Pak, menggunakan trik berjalan di atas air. Jangan salah, Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world 2 kali Pak. Dan gelar dia itu PhD, bidang psikologi. Dia lulusan S3. The best magician in the world 2 kali. Mengalahkan David Copperfield coba. Dia tanya begitu, itu bagi saya sulapan. Artinya apa? Banyak ajaran agama kamu tidak rasional.
Bagaimana pendapat kamu? Dan ini dia tanyakan di acara YouTubean sebelum podcast. Karena waktu itu belum ada podcast. YouTubean tanpa konsep, tanpa materi apapun. Jawaban saya apa? Saya mikir waktu itu kalau sampai saya kalah, masa gondrong kalah sama gundul? Nggak mungkin saya bilang. Saya nggak boleh kalah sama Dedi. Dedi itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Saya bilang, yang pertama, ayat yang diterima baginda Rasulullah adalah Iqra' bismi rabbik. Iqra' itu dimensi akal, bismi rabbik dimensi hati. Orang belajar agama, akal harus mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Maka kemudian ada bahasa yang sangat viral di medsos itu apa? Cinta itu turun dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Jawaban Dedi sama dengan jawaban mbak-mbak di Purwokerto, bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang this is the big wrong. Kenapa salah? Kalau cinta itu turun dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Tuhan. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Tuhan. Cuman pesan saya satu kepada Yusuf, secinta-cintanya kamu dengan Tuhan, please jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya, jangan. Modar resop gitu loh. Gusti itu lamun bener kuat Gusti. Saya bilang lagi sama dia, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Dia masih bingung. Saya bilang lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta itu tidak pernah melihat pasangannya. Tapi kamu tahu, walaupun orang buta tidak pernah melihat pasangannya, dia bisa menikah, meteng. Dan gak salah jalan gitu loh. Aduh, kleru kuping, ngalah orang. Enggak. Pola bono kelek tau lah, enggak mungkin. Dan ini membuktikan apa? Bahwa jatuh cintanya orang yang buta itu tidak berangkat dari pandangan mata, tapi dari hati. Demikian juga kamu belajar agama, bro. Belajar agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Lah pertanyaan kamu, kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Karena kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Cukup orang kuliah saja disebutin zuri, nggak usah beragama. Tapi inilah indahnya agama. Ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Supaya apa? Supaya mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhannya. Akhirnya dia terima itu, Bu. Sampai kemudian dia tanya sama saya, konsep iman menurut kamu itu apa? Saya jawab dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, al-imanu huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun bi jami'i sifatun nuqsani. Yang namanya iman itu adalah meyakini bahwa Allah disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Dedi orang pinter, dia tanya sama saya, kalau memang Allah itu kalau Allah itu sempurna nggak ada kekurangan, kalau Islam itu sempurna nggak ada kekurangan, kenapa ada orang yang mengatakan membela Islam? Maka saya waktu itu bilang, bagi saya nggak ada istilah membela Islam. Allah itu nggak perlu ditolong. Jangan salah tafsir dengan ayat nahnu angsorullah. Bukan berarti kamu menjadi penolongnya Allah. Kalau Allah kita bela, berarti seolah-olah kita sebagai pembela. Di mana-mana, kenapa tersangka itu minta ada pengacara sebagai pembela? Karena tersangka merasa lemah dan harus dibela oleh orang yang tahu hukum, namanya pengacara. Artinya apa? Kalau kamu membela Islam, berarti kamu lebih hebat daripada Islam. Lah kalimat diskusi saya dengan Dedi ini dimasalahkan sama teman-teman FPI. Yang saya mengatakan Islam tidak perlu dibela karena mereka tersinggung dengan istilah front pembela Islam. Padahal konteks saya bukan itu. Bagi saya apa? Allah itu sempurna, Islam itu sempurna. Kita tinggal ngikut aturan Allah dan aturan Islam, selamat. Gak usah sok-sokan bela Islam. Kamu kok bela Islam, berarti kamu lebih hebat daripada Islam. Pemahaman saya begitu, Pak. Wah, saya dihajar sama teman-teman FPI. Miftah murtad, nggak mau bela Islam. Loh, cangkemmu. Kayak saya kemarin ceramah di gereja, Miftah murtad, musyrik. Lah saya bilang kalau murtad ya syahadat lagi, saya dapat amat. Lah orang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Fungsi la ilaha illallah itu adalah apa? Mendeklarkan seorang non muslim menjadi muslim.
Orang yang kafir 70 tahun gara-gara la ilaha illallah menjadi muslim. Lah saya tiap hari membaca la ilaha illallah kok dibilang kafir. Kuwi dolanmu kurang ado. Ya kan? Masuk tempat ibadah agama lain itu kafir. Loh berarti sekian banyak orang Jawa Tengah yang kafir gara-gara masuk Candi Borobudur. Utakmu lah bilang begitu. Bukan berarti waktu itu saya menghina FPI, tapi saya menerangkan bahwa menurut saya Islam nggak perlu dibela. Justru Islam yang membela hak-hak kita. Contoh, orang yang kafir masuk Islam, apa kata Nabi? Diampuni semua dosa-dosa masa lalunya. Berarti apa? Islam memberikan pembelaan kepada dosa-dosa dia di masa lalu. Kan begitu pemahamannya, Pak. Jadi pemahamannya begitu ya, si Yusuf ya. Jangan menggunakan kekuatan rasional kamu untuk memahami Islam, karena nggak mungkin kuat. Lawang IP-mu di bawah 3 kok. Jangan ditafsirkan menggunakan logika. Mungkin seperti itu ya. Sudah 3:30. Pada jam 4 saya mau ke Tegal ini. Ya selawatan sekali ya. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Apa? Mendung tanpa udan? Mendung tanpa udan ini lagunya Yusuf. Apa coba bahasa lainnya? Mendung tanpa udan. Yo ngaceng tanpa kelon. Ya lagu-lagu Amber aja yuk. Atiku rasane lorong nyawang konco atuh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno selawat ya Izin Pak Rektor, barangkali demikian untuk sahabat-sahabat kita di Fakultas Dakwah, dan saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Mudah-mudahan ke depan tetap khidmah di dalam berdakwah, menggelorakan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar
akan menjadi pemilik masa depan. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Yakinlah dengan semua takdir Tuhan. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Dan ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.